belajar PAI kita pembiasaan baca surat-surat pendek dari surat Al-Duha sampai surat Al-Qari'ah. Semuanya sudah dibuka, sudah ketemu? Ya. Nanti yang ribut aja, Bapak catat suruh maju ke depan. Yo.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina min nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu liqawlil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fis qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita telah membaca surat-surat pendek. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah. Semoga yang masih bercanda, masih diam saja, tidak bisa apa-apa, diberi kesadaran sama Allah. Oke, kemarin kita membahas tentang bab
surat Al-Maun. Apa Al-Maun itu artinya? Nah, surat Al-Maun terdiri berapa ayat? 5. Surat yang keberapa dalam urutan Al-Quran? 107. Apa pesan-pesan pokok surat Al-Maun? Yaitu orang-orang yang mendustakan ada berapa orang? 5. Satu orang yang memahami anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makanan kepada orang miskin. Yang ketiga, berbuat ria. Yang keempat, lalai pada sholatnya. Yang kelima, kikir atau Tuh, kemarin kita membahas tentang surat Al-Maun. Alhamdulillah kalian sudah bisa semua. Nah, surat Al-Maun juga termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti Nabi Muhammad itu tinggalnya di 2 kota. Pertama Makkah, yang kedua Madinah. Sekarang bab baru, yaitu tentang Asmaul Husna. Yang kemarin tidak ikut camping atau libur karena camping, itu pasti kemarin sudah membahas Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah, nama-nama yang indah bagi Allah. Jumlahnya ada 99, berarti mengapa kita belajar tentang Asmaul Husna-nya Allah? Kenapa? Kurang tepat. Nama sama sifat berbeda. Ayo, ada yang tahu kenapa sih kita beda nama sama sifat itu? Nama kamu siapa? Saci. Sifatnya Saci? Beda. Kanjeng terkait itu namanya sifat. Nama sama sifat berbeda. Ayo, mengapa sih kita belajar Asmaul Husna? Agar kita lebih mengenal Allah. Coba kalau kita tidak hafal Asmaul Husna, siapa sih Allah itu? Pasti kalian hanya Allah itu adalah Tuhan kita. Hanya itu jawabannya. Jawaban tersebut itu untuk anak TK. Allah adalah Tuhan kita. Kalau kalian sudah kelas 5, Allah adalah Tuhan kita yang mempunyai nama-nama Asmaul Husna. Di antaranya Ar-Rahman. Allah itu memberi kasih sayang kepada seluruh umatnya atau hambanya. Ar-Rahim. Allah memberi kasih sayang baik ke binatang, ke tumbuhan, manusia, semuanya disayangi oleh Allah. Al-Qudus. Allah itu maha suci, tidak kotor, dan Allah juga suka yang bersih-bersih. Tuh, kalau kita tahu apa itu Asmaul Husna, berarti kita lebih tahu mengenal Allah lebih dalam. Makanya sekarang adalah pelajaran Asmaul Husna. Dan mengenal Allah itu merupakan rukun iman yang ke-1, iman kepada Allah. Kalau kelima, rukun iman kepada kelima, hari kiamat atau hari akhir. Berarti sekarang kita belajar tentang rukun iman yang ke-1, mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Yang pikir hari ini siapa? Bagikan bukunya. Satu meja satu aja. 5 kalau banyak, kalau sedikit. Satu orang satu meja satu aja. Kalau ini buat laki-laki ya. Ya, satu meja satu dulu aja. Satu meja satu dulu. Barangkali kebanyakan soalnya. Yang sudah buka halaman 34. Halaman 34.
Halaman 34 sampai 45. Dibaca dulu. Baca halaman 34 sampai 45. Pak, kalau masih ada ya dibaca dulu. Ya kemarin kan ada yang ini, satuan nggak apa-apa kalau masih banyak. Yang sudah baca, Bapak tanya nggak bisa maju ke depan. Ya, siapa yang tadi yang udah nanti Bapak tanya nggak bisa maju. Dibaca lagi. Halaman kok dibaca. Kalau yang merasa udah kenal Bapak tanya. Saat dibaca lagi kemarin, si Rasel mana Rasel? Fakira. Mana? Oh itu. Nggak ada suaranya. Enggak. Nggak usah ditulis. Dan kamu hanya membaca.
Sa 10 menit lagi. Gambar sampai 45. Aku baca nomornya. Sampai 45 ya. Jalan. Ya, 7 menit lagi. Ya, boleh 10 menit lagi. 30 menit lagi.
nggak bisa, yang nggak bisa itu harus. Ayo Dimas. Nanti bakal. Yasinan yang maju Akbar, Iman, ini nanti suaranya yang kenceng ya kalau ngaji Yasin. Kamu bisa nggak ngajinya? Bisa. Itu Iman, Alfan malu. Yang kenceng suaranya. Ya sudah berarti Akbar sama Hilmi aja. Sama Pasir. Suaranya yang kenceng ya. Kayak kelas 3 sih Iman. Aku kenceng, Pak. Iya. Kamu berangkat ngaji. Ini kenceng ya. Orang tuanya berarti banget ya nanti buat 1 menit lagi. Ya, waktunya habis, perhatikan Bapak. Nih, Bapak merangkum cuma segini Asmaul Husna itu. Yang kalian baca cuma segini, dirangkum. Ya. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Muhyi, Allah Maha mematikan. Nah, ini ulangi coba. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Maha gak usah kasih Maha berdiri dan ulangi. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Al-Baqi, Allah Maha mematikan. Al-Qawi, Allah Maha kuat. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Putar-putar aja. Halnya sih ada 4, cuma karena di sini ada 5, jadi nadanya kurang ini. Nih, kan 1, 2 tepuk-tepuk, 3, 4 itu tebak-tebuk perahinya. Nih, lihatin Bapak dulu. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit, Allah Maha mematikan.
Harusnya 4 yang adanya, cuma kalian ada 5. Jadi satunya kembali lagi. Al-Baqid, Allah Maha membangkitkan. Al-Qawi, Allah Maha kuat. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. 3 dan 4 itu digabungkan pada bisa tidak? Bisa. Tabuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Muhyi, Allah Maha mematikan. Al-Baqid, Allah Maha membangkitkan. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. ingat 3 dan 4 jangan tekuk dulu. Al-Qawi. Kok Bapak kasih waktu 30 detik buat menghafal. 2 menit sih, 2 menit. 1 menit, 1 menit. Ayo. Mau buat apa soalnya? Tabuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Berdiri sendiri halaman. Ya. Udah Pak, Al-Qawi. Tulis lagi. Biar nafas aja enak. Udah hafal? Yo, kalau udah hafal coba. 1, 2, 3. Tabuk Asmaul Husna. Hafal dulu. Mau Bapak hapus? Oke, perhatikan dulu. Ya. Asmaul Husna itu sebenarnya ada 90 sampai. Yang kita pelajari hanya 5. Yang pertama Al-Qawi. Apa itu Al-Qawi? Tanya lagi sampai Aninda. Apa arti Al-Qayyum? Berdiri sendiri. Iman. Apa arti Al-Muhyi? Al-Muhyi. Menghidupkan. Lanjut Salwa. Al-Mumit. Mematikan. Lanjut. Ini siapa namanya? Agam. Al-Ba'id. Artinya Allah Maha membangkitkan. Tuh, kita kenal Allah melalui 5 Asmaul Husna ini. Allah Maha Kuat.
Apa yang dipikirkan kalian? Allah itu kuat. Benar? Bapak tanya, kalian kuat tidak? Kuat. Puasa kuat tidak? Lari kuat tidak? Kuat. Nahan minum kuat tidak? Berdiri 2 jam kuat tidak? Apakah kuatnya kamu seperti kuatnya Allah? Berbeda. Karena mukhalafatul hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kita kuat karena apa? Satu, siapa namanya? Dimas. Bisa kuat upacara 30 jam, 30 jam. 1 jam maksudnya. Tidak pingsan, tidak capek. Karena apa? Karena sudah makan. Salwa upacara baru 5 menit tiba-tiba pingsan. Kenapa? Karena belum makan. Akifah lagi upacara tiba-tiba tidak kuat, mau kencing, buru-buru, kebanyakan minum. Nah, manusia itu kuat tapi ada kelemahannya. Ya, walaupun Dimas kuat 1 jam, tapi kalau panasnya nyentek, tetap aja nggak kuat. Tapi Allah Maha Kuat. Kita kuat karena ada sebab, ada yang menguatkan. Tapi kalau Allah kuat karena zatnya memang kuat. Tidak ada kelemahan. Iman kuat, bulat sama siapa aja menang. Tapi kuatnya iman berarti itu tidak berkekal. Pasti suatu saat iman kuat sekarang hebat. Tambah umur, tambah sebapak, tambah umur, tambah sepak Edi, nanti tambah umur, kayak kakek kalian. Nah, matanya saudara, telinganya, kuatnya kalian itu hanya sementara, tapi Allah kekal, terus menerus kuat. Ya, makanya kalian jangan sombong, saya kuat. Tapi ketika Allah memberikan coklat nyamuk bahkan larang, ya beli. Hanya 1 nyamuk kalian bisa masuk rumah sakit. Nyamuk apa? Hah? Bisa nyamuk demam berdarah atau nyamuk malah iya, hanya sekali coklat langsung masuk rumah sakit. Coba bayangkan. Berarti betapa lemahnya manusia. Makanya selagi kalian kuat nih, Bapak anggap kalian sekarang itu kuat. Kenapa kuat? Kalau balapan lari Iman sama Bapak ke dawan 3, yang menang siapa? Kenapa? Kuat. Karena kekuatan iman lebih kuat daripada Bapak. Bapak lari dari sini ke sana, tapi ini kuat terus. Kalau lari balapan Bapak cuma balap Bapak hanya sebentar. Ke sana kalau udah lelah baru iman. Kalau dari sini ke sini, dari depan ke belakang memang Bapak yang menang. Karena apa? Bapak masih kuat. Belum ngos-ngosan. Tapi kalau sampai ke gawang 3, ya nggak kuat Bapaknya. Nah, lari dari sini gampang. Coba kok ya. Nah, tuh. Jadi kekuatannya manusia memang ada, tapi tidak kekal. Tapi kalau Allah kuat, kekal. Makanya jadi manusia tidak boleh sombong. Selagi lagi kuat, jangan menindas yang lemah. Siapa di sini yang jadi rajanya? Nanti kena babunya. Pas di SMP nanti jadi babu. Kenapa di SMP begitu? Di SMP juga ada yang sok-sokan jadi geng. Apalagi kalian pergaulannya nggak bener, ikut geng motor. Nah, jangan ya. Nah, yang kedua, selain Allah kuat itu Al-Qayyum, berdiri sendiri. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Maksudnya apa?
berdiri gini, Siapa-siapa. tidak membutuhkan seseorang, tidak membutuhkan siapa-siapa. Siapa ini namanya? Lutfi. Kamu butuh orang nggak? Erli, butuh teman tidak? Anin, butuh teman? Siapa namanya? Supaya Iman? Apsara. Kalau mau makan butuh bantuan orang? Apa yang dibutuhkan? Hah? Disuapin. Nah, berarti Akikah siap nyuapin. Jangan disuapin dong kayak anak TK. Kalau kita memang butuh bantuan orang. Satu, kalau mau makan nasi bisa belum? Nah, nasi sendiri. Kalau bisa berarti alhamdulillah tidak membutuhkan. Kalau tidak bisa butuh orang tua suruh menanak nasi. Nanak nasinya bisa, bikin lauknya bisa tidak? Butuh bantuan orang lagi. Mama kamu orang bukan? Nah, setelah bisa semua, bapak tanya lagi. Beras kalian bisa nanam sendiri? Butuh siapa? Petani biar sawahnya subur, butuh siapa? Pupuk. Apa petani bisa bikin pupuk sendiri? Terus ramai itu terus saling membutuhkan. Makanya orang itu kalau sendirian seperti Nabi Adam waktu itu diciptakan oleh Allah di surga sendirian. Manusia yang pertama sih adalah Adam. Waktu sendirian itu merasa sepi walaupun hidup di surga nggak enak. Akikah sombong. Pak, saya nggak butuh siapa-siapa. Rumah saya sudah ber-AC. Nah, ada TV gede, bisa YouTube-an, HP Apple. Dari pagi sampai malam ada kulkasnya. Makan tinggal ambil. Ya, kalau sehari enak. Kalau seminggu kan habis bete, bosen. Ya, kalian kalau masuk ke mall CSB tahu? Dari pagi sampai siang senang. Tapi dari pagi sampai malam enak tidak? Capek bosen. Apalagi sampai seminggu di CSB ya selain ini habis bosen bete. Nah, Allah itu tidak ada rasa bosan. Kalian walaupun dikasih enak tapi ada rasa bosan. Tapi Allah tidak. Bagi Allah berdiri sendiri. Ya, kita cara mengenal Allah. Bayangkan perbedaannya sangat jauh antara Allah dan kita. Karena kita adalah hamba. Juga. Nah, selanjutnya al-muhyi, Allah Maha berarti intinya kita itu benda mati dulu. Kalian pernah merasakan di dalam kandungan? Pernah merasakan? Tidak. Nah, orang tua kalian, ayah dan ibu kumpul masuk ke sini. Nah, ke perut. Kabel. Sekitar 4 bulan. Nah, ya, sebelum 4 bulan itu kalian itu nggak hidup, di sini masih mati. Bukan, masih hanya berbentuk bayi, tapi masih mati belum hidup. Setelah 4 bulan barulah ditiupkan ruh. Ruh kalian baru hidup. Ibu kalian pasti ngerasain kalau udah 4 bulan undang-undang. Kalian merasa
Apalagi sudah umur 9 bulan, kerasa ini gerak-geraknya. Berarti Allah Maha menghidup. Apa lagi? Contoh, kalian pernah dengar Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sampai berkata, ya Allah, tolong beritahu saya bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh potong burung. Ada 4 burung, dipotong-potong, dibuang ke sana, dibuang ke sana, ke sana, ke sana. Nah, di 4 penjuru burung. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan tepuk tangan, dengan izin Allah, burung tersebut kembali lagi. Padahal sudah dipotong. Itulah cara Allah menghidup. Ada lagi Nabi yang bisa menghidupkan lagi. Nabi Isa. Nabi Isa punya mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati. Silakan di depan. Bapak mau lihat. Ya, Nabi Isa itu walaupun kalian sudah mati bisa dihidupkan. Caranya dengan izin Allah, dengan doa hiduplah. Bukan hidup seperti kayak pohon dari kuburan ngomong. Kuburannya diseduk dulu, diambil jenazahnya, kemudian doa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah keajaibanmu, hiduplah. Makanya agama sebelah ngomongnya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena bisa menghidupkan. Padahal Nabi yang bisa menghidupkan itu bukan Nabi Isa, Nabi Ibrahim juga bisa. Namanya Nabi dan Rasul itu punya mukjizat. Kayak Nabi Muhammad juga bisa membelah bulan. Orang-orang Kristen nih, saking tidak percayanya Nabi Muhammad, minta belah bulan. Akhirnya dengan izin Allah, dia berbelah. Kemudian disatukan lagi. Ada lagi Nabi Muhammad waktu kecil sudah yatim piatu. Nah, dari jarinya itu bisa keluar air. Nabi Nuh bisa bikin kapal besar. Nabi Musa apalagi? Lebih gantiin bapak sini. Itu cara Allah menghidup. Allah juga mematikan. Ini kalian nih, jangan sok-sokan masih kecil, mati suwe. Nah, barangkali kalian duluan ketika bapak yang duluan. Atau sebaliknya, bapak nanti kalian duluan. Oh, makanya kalian jangan nganggap kakak saya masih kecil, umurnya masih panjang. Tidak ada yang takut kapan kalian mati. Makanya dari sekarang kalian jangan ngoregan bae apa mani waktu sholat. Lagi sholat celakalah bagi orang yang sholat. Sholatnya ngoregan apa? Ya. Oh, bapak jadi imam ya? Bisa apa dengan ngoregan? Ya. Oh. Allah sudah memberitahu bahwa walaupun kalian sholat tapi celak, itu yang ngoregan. Mending gak usah sholat. Ya kalau masih mau ngorek. Oh. Allah memati. Bukti nggak mau mati sampai lari ke sana ke Amerika, lari ke Inggris. Apakah bisa? Iya. Bumi ini kecil kata Allah. Kenapa kecil? Karena di luar bumi itu ada angkasa yang lain. Ada planet-planet. Jupiter. Sangat luas, bumi mah kecil baru dari situ. Apa mending kalian kono? Ikian ya, MD.
malaikat Israel langsung nyabut mulai Ada ngomong kayak malaikat Israel langsung nyabut Ramdhani. Tuh, mumpung kalian masih kecil, dosanya masih sedikit, jangan berbuat dosa lagi. Perbanyak ibadah, perbanyak belajar. Jangan seperti bapak udah tua, banyak dosanya. Ya iyalah. Ya iya dari 30 tahun. Waduh, umurnya berapa? 30. Wah. Ya itu. Berarti masih muda dong. Umur berapa, Ini Kak? masih muda. Umur berapa? Umur berapa, Kak? Kamunya mau ngajak apa? 15. Nah, setelah mati, kalau manusia sekarang sebelum hari kiamat matinya satu-satu. Ketika hari kiamat mati semua. Setelah mati semua itu ada dua kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat antara surga dan neraka. Bagaimana Pak kita tahu surga dan neraka padahal kita sudah mati? Setelah mati Allah al-baqi, Allah membangkitkan lagi. Konon ceritanya cara membangkitkannya itu kita seperti kayak toge. Oke. Tahu toge? Pernah suruh main toge? Ya, tahu, Kak. Tiap hari kan cukul. Nah, ketika kalian dibangkitkan di alam mahsyar namanya, nanti disatukan dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat ada hujan. Di hujan tanah alam mahsyar, kemudian kalian cukul seperti pohon toge tumbuh. Nah, pas tumbuh kepalanya itu tidak hanya manusia sendiri. Ada yang kayak tikus, ada yang kayak ayam, Kucing. ada yang kayak kucing, Ada kayak pras. ada yang kayak B. Apa B? Nah, nggak usah disebutkan. Kenapa Pak? Kepalanya kok beda-beda? Tergantung amal perbuatan di dunia. Iya. Kalau suka korupsi, suka itu, kepalanya seperti isi kebun. Kalau ngomongnya kasar-kasar, sesuai dengan binatang yang dia ucapin, kepalanya juga begitu. Nah, pas di alam mahsyar, digiring suruh ke surga atau ke neraka, digiring sama api, bukan sama polisi. Api yang mundur. Nah, ada yang lari pakai kaki, ada yang lari pakai kepala. Dibalik. Allah suruh jalan pakai kaki bisa? Allah juga bisa membalikkan kalian jalan pakai kaki. Ayo pakai kepala, astagfirullahaladzim. Dan yang satu lagi yang paling enak adalah jalan mereka pakai kendaraan. Yang dulu di dunianya pernah korban atau pernah akikah naik kendaraan tersebut. Akikah itu nyembelih sapi setelah kalian lahir sekitar 40 hari. Yang apa-apa karena umurnya baru terkumpul 5 tahun. Atau kalian seperti siapa namanya Akbar rajin ke masjid. Nanti masjid itu akan menjadi kendaraan kalian ke alam mahsyar. Bapak yang nyetirnya, oh Akbar, sini Akbar, yang sholat. Ini juga siapa namanya? Tensio. Saksi, Akipah, ayo masuk. Sering masuk ke masjid neraka. Nanti yang nyetirnya yang biasa jadi imam. Yang jarang ke masjid ditinggal. Ya iya, ke masjidnya nggak pernah pengen melu di masjid, enak baik. Nanti setelah digiring, tibalah tempat neraka dan surga. Neraka dulu. Nah di neraka itu di bawah, kemudian ada jembatan. Jembatan Siratal Mustaqim. Yang banyak dosanya, jembatan itu riwayatnya seperti rambut bulat 7. Udah tipis tambah tipis ya. Tuh yang banyak dosanya gimana? Ya jebur. Pak nggak mau nyebrang, ya seperti. Ya sama. Kalau nggak mau nyebrang, kan digiring kalian kan digiring sama api, kebakar api. Kalau nyebrang nggak ada jembatannya, turun ke neraka. Mau tidak mau nyebrang tidak nyebrang, pasti jebur. Soalnya apa? Disembur sama api di belakang. Bayangkan. Kalau banyak
Kalau banyak pahala seperti jembatan biasa. Kalau pahalanya sedikit ya kayak jembatan sepeda. Kalau pahalanya banyak ya jembatan seperti jalan layang di Grade City. Tergantung amal ibadah kali. Iya, makanya di dunia ini adalah tempat kalian menanam pahala dan dosa. Yang banyak dosanya, yang suka ngece-ngece, ngomongin kasar-kasar. Kita pun mengerti di alam mahsyar bagaimana. Nah, ya, nih, yang suka mengece itu pahalanya akan buat kalian yang diece. Pahalanya semakin berkurang, semakin berkurang. Rugi. Ya. Dan nanti katanya di alam mahsyar itu mataharinya itu sebaratnya sekal. Ya, siapa namanya? Itu siapa namanya? Matahari peci. Matahari itu sejengkal saking panasnya. Dan di alam mahsyar kalian nggak pakai baju. Ya baju dari mana? Kan udah dikubur. Pak malu dong. Apakah kalian merasakan malu di sana? Jangan merasakan malu. Kalian selamat tidak. Yang dituju adalah keselamatan kalian. Selamat tidak masuk neraka atau surga. Nggak mikirin beginian, nggak pakai baju, nggak ada yang dipikirkan. Tapi yang dipikirkan adalah selamat atau tidak. Jangan memikirkan begini, nggak ada. Ada yang nangis dan bahagia. Ya. Apalagi mataharinya satu Cepat. panas. Ada yang lari, ada yang jalannya kayak banjir-banjiran, ada yang sambil berenang saking panasnya. Itu menurut riwayat ulama nanti di alam mahsyar. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Bapak juga belum pernah ngalamin, tapi itu cerita para ulama. Kita harus percaya. Kalau nggak percaya, ya sudah mati dulu biar percaya kamu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, ini dicatat dulu aja sebelum buka tangan. Nanti apa yang mau dibuka? Nanti dulu lah catat dulu. Nah, kalau nggak ditulis berarti harus diapa ya? Oke. Ya, jawablah pertanyaan di bawah ini. Oh, ini dulu.